Halo, selamat siang adik-adik kelas 12 khususnya ya. Ini adalah materi biologi bab 1 pada materi pelajaran kalian ya, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan ya secara lebih detail. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap ilmu dari video saya ini ya. Jadi kalau kalian yang merasa terbantu silakan di subscribe dan di share ke teman-teman ya supaya pada pintar-pintar semua ya. Oke, nah di pertumbuhan dan perkembangan ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pastinya ya, baik itu eksternal maupun internal ya. Kemudian hormon-hormon pada tumbuhan, nanti gimana kalian bisa cepat ngapalinya ya. Kemudian pengertian dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan ya. Kemudian yang pastinya kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ya. Kita mempelajari struktur embrio atau apa saja sih yang ada pada biji yang sudah matang ya. Kemudian perkecambahan, proses serta faktor yang mempengaruhinya ya. Kemudian jenis-jenis perkecambahan maupun jenis-jenis pertumbuhan pada tumbuhan. Dan yang terakhir yang pastinya adalah pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia ya. Itu ada fase embrio dan fase pasca embrio. Jadi kita akan mempelajari tentang hal-hal tersebut ya, ikutin terus ya. Pertama kita akan lihat apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan ya. Tapi sebenarnya cuma ada dua faktor utama yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berarti dia berasal dari luar makhluk hidup tersebut ya. Nah pada manusia dan hewan itu pastinya adalah nutrisi atau zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita, itu sangat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan kita ya. Kemudian cahaya matahari ya, ini mempengaruhi apa ya? Yaitu mempengaruhi bagaimana vitamin D terbentuk dari provitamin D yang dibantu oleh cahaya matahari sehingga tulang kita kuat ya. Jadi itu khusus untuk pertumbuhan tulang kita ya. Kemudian aktivitas pastinya ya, semakin kita banyak beraktivitas seperti olahraga, maka otot-otot di tubuh kita akan semakin berkembang dengan baik ya. Oke, nah selain itu kalau pada tumbuhan juga termasuk faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhannya adalah nutrisi juga ya pastinya ya. Dia berupa vitamin ya, mineral ya. Kemudian pastinya cahaya matahari karena cahaya matahari itu membantu proses fotosintesis ya. Selain itu ada air, kemudian kelembaban karena air ini juga sangat mempengaruhi proses sebagai bahan baku untuk proses fotosintesis ya. Kemudian juga suhu ya, tanah. Nah, tanah ini termasuk adalah pH ya atau kandungan tingkat keasaman ya. Kemudian mineral yang ada di dalam tanah itu sangat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ya. Jadi ini faktor eksternal yang sangat mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup ya. Nah, kalau yang internal itu berarti ada di dalam tubuh makhluk hidup itu sendiri ya. Itu pastinya adalah gen ya atau genetis. Ini yang dibawa oleh orang tua kita kalau kita sebagai manusia, kemudian induk pada hewan maupun tumbuhan ya. Jadi induk itu sangat mempengaruhi pertumbuhan individu tersebut ya. Kemudian secara fisiologis pastinya adalah hormon. Hormon ini sangat mempengaruhi proses pertumbuhan kita ya. Hormon itu juga dibentuk oleh tubuh kita sendiri walaupun ada yang sekarang sintetis ya.
Di slide kali ini kita akan membahas tentang hormon-hormon pada tumbuhan, ya. Hormon itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan secara internal. Berarti hormon dihasilkan dari tumbuhan itu sendiri, dari dalam tumbuhan itu sendiri, ya. Sebenarnya terdapat ratusan hormon pada tumbuhan, ya, baik itu yang diproduksi secara alami oleh tumbuhan itu sendiri ataupun sintetis dari bukan tumbuhan yang dibuat oleh manusia, ya. Tapi yang kita bahas sekarang ini cuma ada 10 atau 7 saja, ya. Oke. Nah, saya akan bagi dua. Yang satu itu meningkatkan pertumbuhan, ya, dan yang kedua itu adalah menghambat. Jadi kalian bisa menghafalkannya seperti itu, ya. Sekarang kita masuk ke yang meningkatkan tumbuhan itu sendiri, yaitu yang pertama itu adalah oksin, ya, atau asam indol asetat, ya. Nah, oksin ini memang terdapat di titik-titik tumbuh, ya, meristem apikal, baik itu terdapat di ujung batang maupun di ujung akar, ya, sehingga dia mengakibatkan pemanjangan batang dan akar, ya. Jadi yang mengakibatkan pemanjangan batang dan akar itu adalah hormon oksin. Oke. Nah, tapi oksin ini akan rusak bila terkena cahaya matahari, ya. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan terjadi pertumbuhan yang lebih cepat di tempat yang gelap atau yang disebut etiolasi, itu disebabkan karena oksin sebenarnya, ya. Jadi kalau biasanya kita waktu SMP atau SMA sering melakukan percobaan pada biji kacang hijau yang kita letakkan di tempat yang gelap, ya. Nah, satu lagi nanti diletakkan di tempat yang terang, benar? Nah, itu biasanya di tempat yang gelap, biji kacang hijau yang di tempat yang gelap, itu akan terjadi pemanjangan batang yang lebih daripada yang kalian letakkan di tempat terang. Itu dikarenakan di tempat gelap hormon oksin bekerja dengan baik, tapi akhirnya dianya menghasilkan tumbuhan yang daunnya pucat, ya. Oke. Itu adalah etiolasi. Oke. Nah, kemudian selain itu juga oksin juga menyebabkan fototropisme. Fototropisme itu adalah di mana pertumbuhan batang yang membengkok ke arah cahaya matahari. Jadi sepertinya kita merasa, batang ini membengkok ke arah cahaya matahari. Padahal itu sebenarnya adalah oksin yang rusak bila terkena cahaya matahari, sehingga bagian batang yang terkena cahaya matahari yang oksinnya rusak itu akan terhambat pertumbuhannya. Sedangkan bagian belakangnya yang tidak terkena cahaya matahari akan terus memanjang sehingga seperti membengkok ke arah cahaya matahari, ya. Jadi oksin juga menyebabkan fototropisme, ya. Kemudian oksin juga merangsang terjadinya partenokrap, ya. Partenokrap itu adalah pertumbuhan buah tanpa biji, ya. Nah, buah tanpa biji ini bisa terjadi secara alami, misalkan biasanya terjadi pada pisang, ya. Bisa juga terjadi secara buatan atau induksi, ya. Ini yang sering dilakukan pada buah semangka. Nah, akhir-akhir ini juga karena perkembangan rekayasa genetika, maka dilakukan rekayasa genetika untuk mendapatkan buah yang tanpa biji, ya. Itu juga karena oksin. Kemudian oksin juga membuat dominansi apikal. Dominansi apikal itu di mana tumbuhan akan tumbuh memanjang semakin panjang, ya, ke atas gitu, ya, batangnya. Nah, kalau batang itu tidak kita potong, maka cabang-cabangnya tidak akan terbentuk. Itu namanya dominansi apikal, ya. Nah, oksin yang menyebabkan hal itu. Kemudian yang kedua itu adalah hormon giberelin. Hormon giberelin ini sangat sinergis terhadap kerja oksin. Jadi tadi sinergis berarti sama, ya, bekerja sama mereka. Jadi tadi kalau oksin
membuat akar dan batang bertambah panjang, giberellin pun juga, ya. Kemudian yang membedakannya adalah giberellin berperan dalam proses yang namanya perkecambahan, ya. Jadi waktu perkecambahan, maka yang paling berperan itu adalah hormon giberellin. Selain itu juga dianya sama seperti auksin, dianya membuat buah tanpa biji atau parthenokarp, yang kemudian dia juga bisa membuat terjadinya pertumbuhan raksasa, misalkan yang terjadi pada buah semangka, ya. Oke, itu giberellin. Kemudian yang ketiga itu adalah sitokinin. Sitokinin juga kerjanya itu merangsang pembelahan sel atau sitokinesis, sehingga dia juga merangsang pembentukan akar, cabang, ya, batang, seperti itu. Jadi sinergis juga kerjanya dengan auksin. Nah, tapi perbedaannya adalah sitokinin akan menghambat efek dominansi apikal, ya. Jadi kalau diterapkan diaplikasikan sitokinin pada tumbuhan, maka akan terjadi yang namanya dominansi lateral, yaitu akan tumbuhnya cabang-cabang pada batang, ya. Oke, yang keempat itu adalah kalin. Nah, kalin ini berperan dalam proses yang namanya organogenesis, yaitu pembentukan organ pada tumbuhan. Kalian udah tahu kan, organ pada tumbuhan itu pastinya dari dalam tanah, mulai akar, batang, daun, bunga, ya. Jadi kalin itu berperan dalam proses organogenesis tersebut. Jadi dari akar namanya nanti rizokalin. Jadi yang merangsang pembentukan akar itu adalah rizokalin, ya. Kemudian batang adalah kaulokalin. Daun filokalin, dan bunga itu adalah antokalin. Oke? Jadi gampang ngapalinnya, ya. Kemudian yang kelima adalah asam traumalin. Nah, kalian ingat ada kata trauma di situ. Trauma itu berarti luka, ya. Nah, di sini asam traumalin itu adalah hormon untuk membantu penyembuhan luka pada tumbuhan, ya. Nah, itulah hormon yang meningkatkan atau mempercepat proses pertumbuhan. Ada yang menghambat nih, ya. Ada dua, yaitu asam absisat, ya. Dia berperan dalam penutupan stomata sehingga tidak mendapatkan CO2, sehingga proses fotosintesis terganggu, ya, sehingga pertumbuhan juga terganggu, ya. Kemudian juga dia menyebabkan terjadinya pengguguran daun, ya. Etilen. Nah, etilen juga ini sering digunakan oleh para penjual buah, ya. Dia berperan dalam proses pematangan buah. Jadi buah cepat matang. Biasanya dia pedagang buah menggunakan tawas, ya. Nah, ini untuk membuat proses pematangan buah sangat cepat, ya. Kemudian dia juga seperti asam absisat, yaitu menyebabkan terjadinya pengguguran daun. Itulah hormon-hormon pada tumbuhan. Sekarang kita harus mengetahui perbedaan dan arti dari pertumbuhan dan perkembangan, ya. Nah, pertumbuhan itu adalah bertambahnya jumlah sel. Seperti yang kalian sudah ketahui bahwa kita itu pernah ada di mana dalam keadaan satu sel, yaitu setelah terjadinya proses fertilisasi, yaitu pertemuan antara sel sperma dengan sel telur yang menjadi zigot. Itu hanya satu sel. Kemudian selnya akan bermitosis sehingga menjadi bertambah banyak. Nah, pertambahan jumlah sel itu adalah pertumbuhan, ya. Atau dengan kata lain, itu adalah pertumbuhan itu adalah proses pertambahan ukuran, baik tinggi, ya, kemudian volume, jumlah, panjang, ya, dan dia bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan irreversible atau tidak dapat balik, ya. Jadi kalau dia seseorang sudah mencapai tinggi misalkan 1,6 meter, ya, 1,6 meter berarti dia bisa ditulis memakai angka, itu bersifat kuantitatif, ya, dan dia tidak dapat kembali lagi menjadi 1,5 meter, ya. Jadi pertumbuhan itu adalah irreversible. Kemudian perkembangan itu adalah proses terdiferensiasinya sel, ya. Diferensiasi sel itu adalah proses
pembentukan sel yang mempunyai bentuk dan tujuan yang berbeda, ya. Oke. Kemudian proses organogenesis atau perbentukan organ pada makhluk hidup itu termasuk proses perkembangan, ya. Atau dengan kata lain, proses perkembangan itu adalah proses menuju kematangan atau kedewasaan individu, ya. Oke. Nah, kalau lihat di sini maka kita bisa mengetahui bahwa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu sangat signifikan, ya. Jadi kalau pertumbuhan itu dia bersifat kuantitatif, berarti dia dapat ditulis memakai angka-angka tertentu, sedangkan perkembangan dia bersifat kualitatif, ya. Dia tidak dapat ditulis memakai angka-angka. Kemudian pertumbuhan itu irreversible, tidak dapat balik, sedangkan perkembangan reversible, dia dapat balik, ya. Kemudian kalau pertumbuhan itu prosesnya terhenti, terbatas oleh usia, ya. Jadi pada usia tertentu maka tidak akan lagi terjadi pertumbuhan. Sedangkan pada proses perkembangan tidak terbatas oleh usia, ya. Oke, kemudian pertumbuhan karena dia bertambah tinggi, ya, bertambah panjang, kita bisa melihat jadi secara fisik, oh dia bertambah tinggi, berarti dia bertumbuh, gitu ya. Sedangkan pada proses perkembangan kita tidak dapat melihatnya secara fisik kematangannya, ya, itu hanya secara fisiologis.